Kerendahan hati dalam bahasa Latinnya adalah humilitas, dan akar kata humilitas adalah kata humus yang berarti tanah. Tentu humus yang dimaksudkan di sini adalah tanah yang subur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Kalau kita mau belajar menjadi manusia Advent, maka tidak ada cara lain selain kita harus mengambil keputusan untuk duduk di kaki Bunda Maria dan belajar padanya. Tentu ajakan ini kedengarannya sangat aneh kalau kita hidup pada zaman Maria. Mengapa? Yang pertama, perempuan pada zaman hidup Maria bukanlah siapa-siapa di tengah budaya patriarkat, di tengah dominasi kaum laki-laki. Dan yang kedua, dia juga seorang gadis desa Nazaret yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan gadis-gadis di kota Yerusalem. Tetapi penginjil Lukas menarik perhatian kita semua pada hari ini, bahwa Bunda Maria layak menjadi teladan bagi kita pada masa Advent ini. Alasannya yang pertama, karena Allah berkenan kepada Maria daripada kepada para hierarki agama Yahudi dan perempuan hebat di kota Yerusalem. Dan yang kedua, karena Maria dengan penuh kerendahan hati menjawab tawaran Allah dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia Advent selama 4 minggu ini berarti menjadi manusia yang hidup dengan penuh harapan, cinta, sukacita, dan damai. Dan Bunda Maria memberitahu kepada Anda dan juga kepada saya bahwa semuanya itu akan menetap dalam hati kita kalau kita memiliki kerendahan hati. Perlu kita ketahui, kerendahan hati dalam bahasa Latinnya adalah humilitas, dan akar kata humilitas adalah kata humus yang berarti tanah. Tentu humus yang dimaksudkan di sini adalah tanah yang subur. Dengan demikian, tanah yang subur yang layak menjadi tempat persemaian harapan, kasih, sukacita, dan damai adalah kerendahan hati. Dan firman Allah menjadi manusia dalam diri Maria, karena Maria juga telah menyediakan hati yang subur, yaitu kerendahan hati. Kita memang seringkali keliru memahami arti kerendahan hati itu. Perlu kita sadari bahwa kerendahan hati itu tidak identik dengan sopan, tidak identik dengan diam, tidak identik juga dengan wibawa. Kerendahan hati bagi Maria pertama-tama adalah sikap mengutamakan kehendak Allah di atas kehendak diri, cita-cita diri, dan ambisi pribadi manusia. Kehendak Allah yang paling utama dalam Injil hari ini adalah kehendak untuk menjadikan Maria sebagai rumah, sebagai bait suci, sebagai tabut perjanjian untuk Yesus Kristus yang adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dan di hadapan kehendak Allah ini, Maria hanya berkata, "Terjadilah padaku." Maria dengan penuh kerendahan hati meninggalkan rencana hidupnya dan percaya sungguh pada janji Allah. Dan itulah pesan utama bagi kita pada hari ini, bahwa Allah menghendaki kita menjadi rumah bagi Sang Sabda yang nanti akan membantu kita berpikir, membantu kita berkehendak, bertutur kata, dan berperilaku seturut kehendak Sang Sabda. Kita tentu ingat bagaimana Bunda Maria dalam keseluruhan hidupnya telah menjadi ibu yang tidak pernah memaksakan pendapat, pikirannya kepada Kristus putranya. Dia justru berjuang untuk menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Yesus, dan itu tidak mudah. Terutama ketika dia menyaksikan putra tunggalnya bersaksi tentang kasih dengan tubuh dan darahnya di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Advent adalah kesempatan bagi kita
untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal yang tinggal beberapa hari lagi. Allah hendak menjadikan diri kita, Anda dan juga saya, sebagai rumah bagi putranya, sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada Maria 2000-an tahun yang lalu. Semua kita layak, asalkan dengan penuh kerendahan hati kita menjawab rencana Allah dengan berseru, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sekian renungan untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua.